Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Melayanti dan rekan saya Muhammad Arman Satriani. Di sini kami akan melakukan uji koprologi. Uji koprologi adalah uji pemeriksaan feses. Adapun pemeriksaan yang akan kami lakukan yang pertama adalah uji mikroskopis. Uji mikroskopis yang dilakukan adalah pemeriksaan lemak netral, pemeriksaan asam lemak bebas, dan pemeriksaan serabut otot dan serat kasar. Dan terakhir kami juga akan melakukan uji aktivitas trypsin. Uji mikroskopis untuk pemeriksaan lemak netral dalam feses. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah feses, gelas objek dan penutup gelas objek, aquades, etanol, dan sudan. Ambil sampel feses dengan ukuran sebesar setengah biji kacang hijau dan letakkan di atas gelas objek. Tambahkan 2 tetes aquades dan diaduk hingga tercampur merata. Tambahkan 2 tetes etanol dan dicampur hingga merata. Tambahkan 4 tetes sudan dan diaduk sampai merata. Tutup dengan gelas penutup, lalu amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 x 40. Lakukan hal yang sama pada sampel yang kedua. Hasil dari kedua uji sampel dinyatakan negatif. Berikut contoh hasil uji yang positif. Pada sampel uji yang positif ditemukan droplet berwarna oranye. Uji mikroskopis pemeriksaan asam lemak bebas dalam feses. Alat dan bahan yang digunakan adalah feses, gelas objek dan penutup gelas objek, pipet, asam asetat, sudan, dan bunsen. Sampel feses dengan ukuran sebesar setengah biji kacang hijau diletakkan di atas gelas objek. Tambahkan beberapa tetes asam asetik dan diaduk hingga tercampur merata. Tambahkan beberapa tetes sudan dan diaduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, tutup dengan gelas penutup, lalu dipanaskan di atas api hingga mendidih. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 40. Lakukan hal yang sama pada kedua sampel. Hasil uji pada kedua sampel dinyatakan negatif. Berikut contoh hasil uji yang positif. Dalam hasil contoh yang positif, ditemukan droplet berwarna oranye dengan ukuran lebih kecil. Pemeriksaan serabut otot dan serat kasar dalam feses. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sampel feses, gelas objek dan penutup gelas objek, serta lugol. Sampel feses dengan ukuran sebesar setengah biji kacang hijau diletakkan di atas gelas objek. Sampel feses tersebut ditetesi dengan 2 hingga 3 tetes lugol dan ditutup dengan menggunakan gelas penutup. Lakukan hal yang sama pada sampel yang kedua, kemudian amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 40. Hasil uji pada kedua sampel menunjukkan hasil yang negatif. Sampel yang positif menunjukkan adanya serabut otot atau granula yang berwarna hitam kebiruan.
Uji aktivitas trypsin. Bahan yang digunakan untuk uji ini adalah feses, aqueous, gelatin, dan natrium karbonat. Pertama, masukkan sampel feses ke dalam tabung reaksi sebesar biji kacang hijau. Selanjutnya, tambahkan aqueous sampai mencapai volume 10 ml. Lalu sampel dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, lakukan hal yang sama pada sampel kedua, lalu tunggu hingga supernatan terbentuk. Selanjutnya, tambahkan gelatin yang telah dihangatkan ke dalam tabung reaksi yang baru sebanyak 2 ml. Selanjutnya, tambahkan natrium karbonat sebanyak 1 ml. Kemudian, ambil supernatan sebanyak 1 ml dari sampel 1 lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Lakukan hal yang sama pada sampel kedua. Selanjutnya, inkubasi kedua sampel tersebut pada air hangat selama 30 menit. Setelah diinkubasi, sampel dimasukkan ke dalam lemari es selama 20 menit. Berikut adalah kontrol yang digunakan. Kontrol tersebut terdiri dari aqueous, natrium karbonat, dan gelatin. Kontrol tersebut menandakan hasil negatif. Hasil negatif ditandai dengan larutan yang mengental atau mengeras. Kedua sampel menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan sampel tetap mencair.